Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, tiada intinya mari kita untuk bersyukur kehadiratnya atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Utamanya alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani, juga sehat iman kita, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban sholat zuhur tepat awal waktu dan bisa berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada siang hari ini merupakan salah satu indikator ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi inti singkat saya sampaikan terlebih dahulu. Mari bapak-bapak yang sudah usia udzur di atas 50, 60, bahkan sudah 70 tahun, kita istiqomah dalam mengikuti sunnah Nabi, yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Rasulullah SAW dalam hadis dijelaskan tidak pernah meninggalkan puasa hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu sekali lagi bagi bapak yang usianya sudah udzur, tinggal menunggu panggilan saja, mari kita ikuti sunnah Nabi ini. Selama kita sehat, tidak ada udzur sampai akhir hayat kita, mari kita laksanakan. Mudah-mudahan bapak-bapak yang melaksanakan selalu istiqomah. Bukan berarti yang belum umur 50 tahun tidak boleh melakukan puasa Senin hari Kamis, tidak. Monggo kalau sudah ada niat untuk bisa dilaksanakan. Materi selanjutnya akan saya sampaikan wasiat terakhir Rasulullah SAW untuk umatnya sebelum beliau wafat. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, ucapan terakhir Nabi SAW sebelum beliau wafat yaitu as-salat wattaqullah fima malakat aimanukum. Peliharalah salat, bertakwalah kepada Allah, perhatikan terhadap budak yang kau miliki. Hadis ini hadis sahih. Bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah salat zuhur yang berbahagia, perintah untuk memelihara sholat selain dalam hadis Nabi tersebut ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 238. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafidzu 'alas sholawati was sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, ini perintah langsung dari Allah agar kita memelihara sholat 5 waktu yang disyaratkan kepada kita semua. Di sini ada kata-kata peliharalah sholat berarti bukan hanya sholat wajib, termasuk sholat sunnah. Kita jaga
kita usahakan selalu kita bisa untuk melaksanakannya, utamanya sholat rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Ini jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian ketika kamu berdiri sholat, hendaknya kamu lakukan dengan khusyuk. Paling tidak kalau tidak bisa khusyuk 100%, ya kita laksanakan sholat itu dengan tumak ninah. Sholat dengan tenang, bacaan, gerakan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Yang dimaksud memelihara sholat di sini diawali dari wudhu kita. Jadi ketika kita wudhu, hendaknya kita ikuti benar-benar dari tuntunan Kanjeng Nabi, tidak asal-asalan wudhu. Setelah wudhu ada doa, ya kita baca doa itu. Kemudian melaksanakannya waktu sholat tepat dan awal waktu. Alhamdulillah, selama penjenengan mendengar adzan kemudian mampir di masjid ini, kita melaksanakan sholat tepat awal waktu. Inilah yang amalan yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan sholat dengan tumak ninah, tawadhu dan khusyuk tadi. Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, yaitu Rasulullah katakan, ada orang yang sholat tapi dia mencuri dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri dalam sholatnya? Rasulullah menjawab dengan singkat, mereka sholat, rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Nah ini dikatakan pencuri paling jahat, orang yang sholat, rukuk dan sujud tidak sempurna. Bagaimana? Ya cepet-cepetan istilahnya, sehingga membacanya tidak lengkap barangkali. Jadi maka Rasulullah mengatakan dia itu adalah pencuri paling jahat. Naudzubillah min dzalik. Mari sholat kita selama ini kita periksa sampai akhir ayat nanti, agar sholat kita benar-benar baik. Dan ada hadis Nabi yang menjelaskan, ketika kamu berdiri sholat, laksanakanlah seperti orang yang bepergian jauh, dia tidak akan kembali. Ada kata lain lagi, sholatlah yang kamu lakukan saat ini seperti sholat yang terakhir. Berarti kita sudah tidak mau akan sholat lagi, berarti mati. Maka sholat kita insya Allah bisa tumak ninah. Yang tadi dikatakan orang mencuri sholat itu adalah dalam hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, Tabrani dan Hakim. Jadi ada landasannya. Kemudian laksanakanlah sholat dengan berjamaah. Nah ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dalam 5 waktu itu luar biasa. Karena keistimewaan, keutamaan sholat berjamaah, dari rumah sudah keadaan suci atau sudah berwudu kalau bisa. Setiap langkah ditulis satu kebaikan. Dengan berangkat dari rumah menuju ke sini, setiap langkah dihitung satu kebaikan. Kemudian diangkat derajat kita, dan satu kesalahannya dihapus oleh Allah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi selama kita tidak ada udzur, selalu sehat, mendengar suara azan, kenapa kita sholat sendirian? Alangkah ruginya, Jadi ini. Kemudian orang-orang yang tidak memperhatikan sholat atau tidak melihat sholat, melalaikan sholat, dalam surat Al-Ma'un ayat 4 jelas, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang mereka menunda-nunda, melalaikan, tidak melihat sholatnya itu. Nah kemudian Ibnu Qayyim mengomentari dalam ayat dan hadis tentang orang-orang yang melalaikan sholat itu, nanti di hari kiamat mereka akan dikumpulkan atau berkumpul sama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban.
disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishkah nomor 578. Jadi siapa orang yang akan bersama dengan Qarun? Mereka yang sibuk mengurusi harta, karena saking banyaknya harta barangkali, atau yang dikejar hanya harta, kemudian dia melalaikan sholat. Kemudian orang yang disibukkan karena kepemimpinan, kekuasaan, itu nanti akan berkumpul dengan Fir'aun di hari kiamat. Kemudian orang yang disibukkan jabatan, menteri, anggota dewan dan lain sebagainya, itu nanti akan bersama dengan Haman. Terakhir, orang yang lalai sholat disibukkan karena bisnis, jual beli, apapun bentuknya, dia lalai dalam sholat, nanti akan berkumpul dengan Ubay bin Khalaf. 4 orang itu nanti tentunya di neraka. Apakah kita rela? Kita sudah sholat, tetapi kok kita berkumpul dengan mereka-mereka? Jangan sampai. Itulah tentang wasiat Nabi kita agar memelihara sholat. Kata-kata Rasul terakhir sebelum meninggal, itulah yang disampaikan kepada umatnya, termasuk kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa tergolong orang yang selalu memelihara sholat kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada seluruh para jamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.